Mohon maaf tadi. Nah, soal kata Katolik ya, Hmm. dalam hemat saya pribadi, saya belum mau mengatakan kalau ini merupakan pandangan dari magisterium, karena tidak semudah itu. Satu pandangan kita klaim, ini magisterium yang katakan. Tidak. Hmm. Hmm. Tetapi saya dalam rangka, meskipun ini pandangan pribadi, tetapi saya dalam rangka mau membela kebenaran yang dijaga oleh magisterium. Iya. Jadi saya masih membuka peluang, saya bisa, mudah-mudahan atau niscaya bisa dibenarkan lah pandangan saya ini. Oke. Jadi menurut pandangan saya ada 4 pandangan yang mau mencoba mengartikan apa maksud dari Katolik ya, arti kata dari Katolik itu sendiri. Nah, ada kalangan yang mewakili kalangan tradisionalis kita, kalangan Katolik yang mengatakan kalau yang disebut Katolik hanyalah gereja Roma atau gereja Latin. Oke, makanya gereja ritus lain, ritus Timur Katolik, ingat ya di dalam gereja yang disebut sebagai Katolik itu, nah itu yang nanti akan saya jelaskan sebentar ya. Ada juga gereja Timur ya, Ya. gereja Katolik Timur. Nah, jadi menurut pandangan pertama ini, yang disebut Katolik hanyalah ritus Latin. Sehingga ritus-ritus lain, misalnya seperti ritus Kaldea, itu kurang Katolik dibandingkan dengan ritus Latin. Itu pandangan pertama. Pandangan yang hanya mengeksklusifikan kekatolikan kepada ritus Latin saja. Sedangkan pandangan kedua, ekstrim lain lagi yang mengatakan kalau Katolik itu hanya merek. Sehingga kalau itu hanya merek, gereja Katolik Roma itu beda dengan Katolik. Kalau yang pertama itu mengatakan Katolik sama dengan ritus Roma, sedangkan ada pandangan kedua yang mengatakan kalau Katolik itu bukan Katolik Roma. Katolik itu adalah kumpulan orang percaya secara universal yang hadir di dalam setiap denominasi. Misalnya ada si A Katolik tak kelihatan di dalam gereja Pantekosta, di dalam gereja Advent, di dalam gereja Katolik itu sendiri, dan di dalam gereja Ortodoks. Jadi ada oknum-oknum yang sungguh-sungguh Katolik yang hidup berdasarkan firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut sebagai Katolik, kumpulan orang beriman yang tak kelihatan. Oke, bisa paham pandangan yang kedua itu? Halo, suara saya masih bisa? Jelas Bang Aldo, jelas. Iya, terima kasih. Nah, jadi pertama ada pandangan yang mengatakan kalau Katolik itu hanya ritus Latin saja. Sedangkan ada pandangan kedua yang mengatakan kalau Katolik itu mencakup siapa saja, terlepas dari dia bermerek apa. Karena Katolik artinya umum, jadi siapa saja itu bisa terlangkup dalam Katolik. Sedangkan pandangan ketiga yang mengkhususkan Katolik ini kepada gereja-gereja apostolik saja. Karena di dalam kredo, semua gereja apostolik mengatakan, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Nah, jadi setiap gereja yang mengaku kata Katolik di dalam kredonya, itulah yang Katolik. Sedangkan ada pandangan keempat yang mengatakan kalau gereja Katolik itu, kekatolikan itu tidak abstrak. Dia hadir secara nyata lewat 24 sui juris yang berpusat di Latin. Jadi satu di Latin, 23 di Timur, lain Katolik. Saya condong ke pandangan yang nomor 4 itu. Makanya saya menolak segala 3 pandangan di atas lain. Jadi saya condong ke dalam nomor 4 itu, bahwa Katolik itu sejak gereja berdiri sampai sekarang itu, itulah yang bersifat sui juris itu. 23 di timur, satu di barat. Itulah kekatolikan yang hadir sekarang. Jadi memang benar Katolik itu bukan cuma Latin, tetapi Latin menjadi pusat dari kekatolikan. Dan itulah yang gereja Kristus dirikan. Karena akan sangat tepat dengan gambaran yang terdapat di dalam kitab Wahyu 4 ayat 4, bahwa ada 24 tahta tua-tua, dan kitab Wahyu adalah kitab yang bersifat tipologis, maka akan digenapi di dalam kenyataan.
Dan hanya gereja Katolik lah dengan 24 sui jurisnya yang berhasil apa menggenapi Wahyu 4 ayat 4 itu. Jadi memang gereja Katolik sungguh-sungguh gereja yang Kristus dirikan. Di dalam setiap bagian kitab suci akan selalu diwartakan tentang kekatolikan itu. Itu dari saya dulu. Mohon maaf kepanjangan. Terima kasih. Pak Anton kemana nih? Tinggal saya dan Pak Thomas ini ya. Iya Pak, berdua aja kita Pak. Oh ya, saya kira ini live loh. Aduh. Lah, Aduh, maaf maaf Pak. Terlalu formal tadi saya. Aduh, kalau saya tahu ini obrolan santai, saya on akan. record tapi Pak. On record Pak. Oh, iya iya. Record. Jadi sepertinya tetap harus ini. Iya. Supaya Mohon tidak maaf terlalu. tadi bahasa saya jika terlalu baku atau Tapi cukup cukup jelas Bang Aldo. Jadi saya juga tadi yang dijelaskan bahwa kalau mereka yang menolak mengenai Petrus, ya otomatis menolak Yesus sendiri. Itu sih poin penting yang ya saya tangkap ya, gitu. iya Ya benar juga sih. Kita nggak pernah memperhatikan kadang-kadang ya maksudnya orang-orang yang punya tafsir yang berbeda dengan Katolik, mereka tidak memperhatikan bahwa penolakan mereka bisa berujung menolak kata-kata Yesus sendiri gitu. Jadi ya ini suatu key point yang bagus sih Pak menurut saya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan yang memilih iya Petrus, ya kan? Tapi dengan mudahnya mereka bilang, oh betul. bukan bukan hanya Petrus kan? Semua orang bisa atau mereka punya pilihan sendiri kan gitu. Atau mereka punya hak untuk kalau yang di komunitas lain kan mereka ditahbiskan oleh siapa ya pokoknya ada ya kita juga nggak tahu sih tahbisannya bagaimana kan gitu loh. Dan mereka juga heran kan kenapa kita begitu apa istilahnya begitu sulitnya begitu apa istilahnya prosesnya begitu apa panjang gitu. Sedangkan mereka mungkin tidak perlu begitu panjang. Nah, seperti itu Pak. Itu sih. Ya, mungkin mereka Iya ada iya. perbedaan tafsir ya. Oke. Oh, justru itu pertanyaan yang sebenarnya paling paling vital ya. Sekali lagi Pak Thomas selalu menemukan pertanyaan yang mungkin biasa ya bagi setiap orang, apalagi paling romo, apalagi dari mereka yang romo, tetapi justru pertanyaan-pertanyaan ini yang sangat vital untuk dijawab karena kebanyakan orang ya secara psikologis. Saya nggak mau mengatakan dalam nuansa penilaian ya, tetapi dalam pengamatan jangka pendek saya melihat begini Pak Thomas. Banyak orang karena itu bersifat biasa meremehkan pertanyaan itu. Tetapi justru yang dari pertanyaan-pertanyaan biasa itu yang luar biasa malah. Contoh tadi, apakah itu karena perbedaan penafsiran? Nah, sebenarnya ini sangat penting untuk diketahui bahwa perbedaan penafsiran itu sebenarnya bukan
bukanlah sebab, tetapi akibat. Jadi akibat dari apa? Akibat dari ketika seorang yang mau masih mengakui diri sebagai Kristen, minimal sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tetapi dia telah terputus dengan yang namanya pengajaran dari para rasul itu yang berpusat di Roma, atau kata sederhananya terpisah dengan otoritas Petrus, sudah barang tentu dan sangat otomatis mereka juga terpisah dengan penafsiran yang benar. Dan sejarah telah menjawabkan, Protestantisme yang mencapai ribuan bahkan jutaan ribu denominasi itu lahir hanya karena apa? Kesalahan penafsiran. Ya, saya rasa begitu, Kenapa? Pak. Ya, ya. Bagaimana Pak? Ya, lanjut. Lanjut, lanjut, Pak. Lanjut. Oh ya, karena kita tahu bahwa penafsiran yang benar, yang memang sesuai dengan maksud asli dari kitab suci atau maksud asli dari wahyu, itu hanya terdapat di dalam gereja sang penerus Kristus itu sendiri, yakni gereja yang berada di bawah otoritas Rasul Petrus. Itulah mengapa kita di dalam sejarah pernah dituduh melarang umat atau membaca kitab suci. Padahal maksud utamanya bukan larangan atas bacaan, tetapi larangan atas penafsiran. Dan apa yang ditakuti gereja akhirnya terjadi kan. Ada yang menafsirkan tahta itu adalah Yesus itu sendiri, ada yang menafsirkan kalau perempuan itu bisa juga, bahkan ada yang menafsirkan kalau apa? Dirinya pribadi juga itu adalah Tuhan. Itulah, itu Pak.